balik lagi. Nama aku Berlin. Aku bareng sama Alessa. Tujuh koma sembilan FM Eltras Radio, the fresh generation and entertainment station. Halo Ujang Neng Halo. semua. Kali ini kita ngapain, Zan? Hari ini kita mau driving santai-santai sambil mau klembang ya. Anjay. Lebih tepatnya mau apa yang mau kita bahas? Kita mau bahas kehidupan mahasiswa tahun-tahun ini yang sudah setahun di Polban, Setahun di Polban. ya, sama tongkrongan mereka, experience mereka, ya, pengalaman mereka lah gitu. Oke, jadi kali ini kita ada di podcast namanya Bahasan atau Bahas Masa Depan, guys. Dan di bahasan kali ini itu kita bakal bahas apa sih yang akan terjadi di tahun pertama anak-anak angkatan 2025 Ya. atau mungkin ya angkatan kedepannya ya yang bisa dibahas. Nah, jadi nanti kita kira-kira bakal bahas selain buat apa? Untuk sekarang itu kan kita bahasnya kira-kira setahun ke depan ngapain. Ya, insight mereka. Iya. Nah, kalau misalkan nanti kemungkinan juga bahasan sendiri itu buat kita ngebahas kira-kira kita ke depannya mau jadi apa, mau ngapain aja, kayak gitu-gitu sih, guys. Nah, kalau misalkan kali ini kita temanya apa, Faizan? Temanya ya kehidupan pengalaman mahasiswa yang sudah di Polban dengan setahun atau lebih lah. Kita bagi-bagi experience mereka. Oke. Mungkin dari kamu dulu deh. Perkenalkan dulu ya, nama saya Faizan. Aku mahasiswa D3 Bahasa Inggris. Experience aku di Polban selama setahun ini ya, karena di Inggris dibilang agak nyantai tugasnya daripada yang lain. Jadi kalau aku tidak terlalu keteteran tugas kayak jurusan-jurusan lain ya, seperti Rai. Jadi itu akademiknya tuh. akademiknya masih aman lah, masih aman. Oke, dibanding yang lain, ya. nice. Kalau dengan kalau misalnya dengan himpunan dan organisasi, karena aku agak free di akademik, jadi aku fokusnya banyak ke sana. Jadi Oke. ya dengan Eltras ini dan di himpunan aku, jadi Fun fact, Faizan itu kemarin keterima sebagai mahasiswa berprestasi. Gila, gokil banget. ya karena ya di Inggris mah agak nyantai, jadi aku bisa ikut banyak organisasi, bisa ikut kepanitiaan dan himpunan Oke. aku ya. Mungkin kalau buat himpunan dan kayak sosial lainnya kita bahasnya nanti deh. Iya. Begitu kita ketemu sama Alesta sama Berlin ya. Iya. Nah, kalau misalkan aku sendiri dari D4 Telekomunikasi, kebetulan itu ini juga lumayan hektik ya. Walaupun tidak sehektik yang lain. Kalau misalkan aku sendiri sebenarnya jurusannya dari elektro, tapi kebetulan prodinya Beda. telekomunikasi. Enggak, aku dasarnya juga belajar dari elektro ya. Nah, kalau misalkan di telekomunikasi sendiri, guys, aku tuh waktu semester pertama diajarinnya beneran dari dasar elektro gitu loh. Jadi semuanya kalau misalkan di Polban itu buat tahun pertama biasanya diajarinnya Dasar dulu. Nah, selain dari aku sama Faizan, kita juga ada kebetulan dari teman-teman yang udah ngirim ini nih, manifest mereka. Iya.
Coba kita bacain satu-satu Faizan. Oke, kita baca dari yang pertama ya. Apa? Yaitu ini mahasiswa dari D3 Manajemen Pemasaran ya, dari jurusan AA Administrasi Niaga. Oke. Kata dia banyak mulai dari berjualan langsung sampai ke medsos. Sampai ke medsos. Soalnya di AN ya banyak jualan, mereka prakteknya, jadi sampai ke medsos juga mereka sering jualan. Iya, bener banget sih. Iya, sama prakteknya juga mereka kan jaga kafe sama jaga. Oh, jaga kafe. Iya, jaga kafe di gedung jurusan mereka. Oh, apa? Lab bis. Ya, lapis. Laboratorium bisnis. Nah, kalian anak AN tuh, kalian juga jangan salah, kalian punya laboratorium sendiri, guys. Iya, enak. Enak lah pokoknya. Nextnya dari mana, Faizan? Next, ya ini agak pendek. Dari D3. Enggak, itu ke bawahnya panjang kok. Oh iya. Oh, aduh ini sangat rajin. Gila, mantep banget. D3 akuntansi. Jujur agak hektik ya saya. Kalau di D3 akuntansi sendiri, di semester 1 tuh ada matkul dasar kayak bahasa Indonesia, agama, Inggris 1 dan matkul lain. Yang mulai menjurus ke akuntansi kayak manajemen bisnis, akuntansi pengantar 1, matematika bisnis, literasi teknologi, dan ada juga yang unik kayak keterampilan mengetik 10 jari. Iya, 10 jari. Iya, 10 jari. Iya, 10 jari. Oke. Itu cukup ini ya. Cukup kompleks. Iya. Karena itu kebutuhan dasar yang harusnya semua orang punya tau. Iya. 10 jari, ngetik 10 jari itu. Soalnya kita tugasnya Iya, soalnya kita kan nggak tahu nih. Contoh aku sekarang jurusan elektro, tapi kalau misalkan nanti kerjanya di kantor sama-sama ngetik juga ujung-ujungnya. Sama kalau di Polban tuh semua jurusan tuh ada 4 mata kuliah yang umum wajib. Kalau di semester 1 agama, Indonesia, Inggris sama komputer biasanya. Tapi ada juga yang PKN ya. Iya. Coba lanjutnya apa itu, kayaknya masih panjang nih. Iya, masih panjang ini. Dia kayaknya beneran bercerita ya. Ya, ini sangat emosional. Iya. Dan ini 10 jari. Dan ini berupa praktek. Overall di semester pertama aku agak kaget sih, karena baru masuk langsung akuntansi pengantar 1 yang praktek WK. Dan aku sendiri yang anak IPA jujur aja di awal-awal kesusahan. Tapi alhamdulillah dosennya gak pelit nilai, dan matkul lain sisanya aman sih, dan bisa dibilang masih agak nyantai. Dan banyak kerja kelompoknya. Oh iya, buat agama itu setiap Sabtunya ada metagama. Jadi kita kayak store hafalan gitu ya. Iya, metagama. Jadi nanti itu di semester 2 ada yang kalau misalkan aku semester 2, kalau aku semester 1 karena D3. Jadi intinya kalau D3 itu semester 1, kalau misalkan D4 itu semester 2. Oke, dikarenakan ini terlalu panjang, kalian kalau misalkan bukan anak akuntansi, kalian bisa skip ke menit di bawah ini. Tapi kalau misalkan kalian anak akuntansi atau kalian mungkin lagi gabut, bisa tolong lanjutin aja ya guys. Soalnya editor capek. Dan kalian tuh harus hati-hati kalau di Polban tuh. Jangan, sebenarnya ini sih bukan cuman di Polban, ya di tempat-tempat lain juga sama lah, di kampus lain. Intinya jangan banyak bolos guys. Iya. Apalagi Polban banyak prakteknya. Soalnya kalau bolos bisa jadi harus bayar pakai waktunya di akhir, kompensasi. Iya, ada kompensasinya Iya. kita tuh. Entah mungkin nanti harus bersih, harus ngechat, bantu administrasi kadang karena kalau misalkan gak diiniin kompensasi, nilainya turun. Iya. Gitu guys. Nextnya itu masih panjang nggak? Ya, ini buat semester 2. Ya Allah, baru semester 2. Padat, chaos, hektik, pokoknya semua matkul ada. Matkulnya banyak tuh ini. Dasar perpajakan level hard. Oke, itu
disclaimer ya buat akuntansi. Harus benar-benar paham dan bisa belajar cepat karena dosennya ngajarinya cepet banget. Terus ada akuntansi pengantar 2. Ini lebih easy daripada akuntansi pengantar 1. Tapi lebih banyak materi, tapi pasti udah familiar ya. Karena udah beberapa materi dari matematika, bisnis semester 1 yang kepake. Terus ada juga hukum bisnis, harus banyak baca. Harus banyak baca. Nah. Oke. Terus satu lagi nih, ada spreadsheet. Ini matkul praktikum paling di semester ini. Berarti Paling nyusahin kayaknya ini, paling menyebalkan. Ya. Karena dia tuh setiap minggu ada 3 tugas Excel dan setiap Jumatnya kuis. Jadi emang agak rempong sih menurut aku. Dan juga ada project sebelum UAS, kayak bikin aplikasi akuntansi di Excel yang cukup Gila. Aduh, Aku tapi kira hanya teknik yang ribet. iya, ternyata akuntansi juga ribet. Iya. Tapi katanya harus mahir banget lah kalau mau ini, soalnya kepake banget nanti pas kerjanya. Iyalah. Matkulnya pengantar bisnis. Ini kayak manajemen bisnis, jadi materi aja dan overall oke sih. Bahasa Oke. Inggris 2. Di sini belajar tentang teks lebih kompleks lagi, kayak simpulan dan lain-lain gitu. Agak susah karena harus pinter grammar dan teliti. Ya, kalau di Inggris mah grammar itu udah matkul sendiri. Iya. Semuanya tuh kadang kayak ada matkulnya sendiri gitu loh. Iya. Karena kan kita kalau di Polban itu kita bukan fakultas lalu jurusan. Kita itu jurusan baru Praktek. prodi langsung. Dan emang di semester 2 Banyak aku praktek ya? Banyak praktek banget. Gila. Oh. Yang awalnya semester 1 santai-santai kan kayak oke, banyak di teori. Tahu-tahu semester 2 jepret. Wah, Langsung gila semua. itu. Langsung semua. Langsung dipraktekin. Gokil. Oh, ini ada 2 lagi. Apa tuh? Pengantar ilmu ekonomi. Matkul ini lagi jujur ini susah, bingung, pusing. Apalagi bikin grafiknya. Dosennya ngajar cukup cepet, ada materi dan hitungan. Jadi better kalian belajar sendiri abis matkulnya. Terus yang terakhir ada statistik bisnis. Ini harus merhatiin dosennya sebosan apapun karena di sini dijelasin detail banget. Buat matkulnya setiap ujian dibolehin cheat sheet karena ada materi yang harus lihat tabel gitu. Dan rumusnya agak susah. Semester 2 itu aja sih matkulnya, tapi seminggu 2 kali WK. Jadi bayangin sepusing apa. Oh iya, aku semester 1 dan 2 dari hari Senin sampai Jumat. Rata-rata matkul mulai dari jam 7. Paling ada 1 hari yang agak siangan. Nah, akhirnya Iya, selesai juga. Gila, 1 orang curhat. Ini kayaknya dia dipendam. Iya bener. Beneran kayaknya tuh ada unek-unek gitu loh. Oke, nextnya Ini dari D4 Teknik Konversi Energi. Akademik kemarin cukup membuat jiwa raga Inu kelelahan, dikarenakan sama sekali pelajaran tersebut belum pernah saya pelajari di SMA. Mata kuliah yang saya tempuh yaitu elektronika, rangkaian listrik, perkakas listrik, English, dan masih banyak lagi. Oh iya, kebetulan itu kalau teknik konversi energi itu karena dia mengubah energi ke Listrik. Iya, listrik. Makanya sebenarnya aduh bentar. Jadi Sorry guys sambil nyetir. listrik itu banyak yang pelajari di Polban, elektro, konversi Iya. energi, mesin Banyak. juga belajar. Iya. Jadi banyak yang ada rangkaian listrik. Intinya kalian di Polban bahagia deh. Oh ya, Nggak akan mungkin santai-santai, bahagia. Karena kalau misalkan aku semua tuh aku nggak tahu semua teknik belajar atau enggak, ada namanya gambar mesin. Gambar teknik, gambar mesin itu buat prodi yang mesin nanti ke Iya. depannya di semester 2. Nah, kalau aku sih ada gambar teknik namanya. Itu tuh nanti kita bikin rangkaian ngegambar rangkaian gitu Iya. dengan Detail. dengan detail, kayak ditunjukin pengukurannya ini dari sini ke sini berapa, garisnya berapa panjang, kira-kira nanti gripnya harus yang dipakai berapa buat ngegambar ini. Dengan kayak gitu. spesifikasi lah. Jadi ini. ya bener banget, ada spesifikasinya tertentu. Kalau kamu ada nggak seru ngegambar-gambar gitu? Aku mau bahasa. Jadi
ngegambar itu gak ada ya. Paling waktu itu cuma ngegambar buat bikin short story, buku short story. Jadi kamu di Inggris paling susah apa? Kalau paling susah grammar ya, soalnya kalau grammar itu harus benar-benar tepat. Kalau misalnya salah dikit jadi kayak ngerubah sentence ya. Jadi terus grammar itu biasanya dosennya agak bikin ngantuk ya. Jadi materinya kadang sama aja, cuman ini krusial banget soalnya kepake di semua materi ini. Jadi kayak intinya ini di sini. Jadi bahasa yang beneran bahasanya tuh di situ. Iya. Oke, lanjut. Itu masih yang konversi energi. Udah. Ini udah. Cuma segitu. Nextnya dari D3 dan D4 Telkom. Nah, ini agak panjang juga ya. Enggak, bukan panjang. Itu tadi aku bikinnya emang sengaja di ini karena mereka kebetulan ngisinya bareng. Oh, ngasih bareng ya ini. Iya. Dari satu ini jadi. Iya. Nah, aku kan dari IPS ya. Pokoknya banyak banget pengalaman. Gila, dari IPS? Iya. Sumpah. Iya, dari IPS kan. Gila dari IPS ke IPA sih gokil ya. Iya, gokil. Nah, aku lanjut apalagi tanpa basic. Aku lanjut dikit deh. Aku kan dari IPS ya, pokoknya banyak pengalaman. Dari segi akademik, contohnya aku yang biasanya dulu belajar sejarah, sosiologi, terus sekarang aku harus belajar beradaptasi untuk masuk ke jurusan teknik elektro, kayak elektronika digital, analog, dan lain-lain. Yang mengenai sinyal selama aku di Polban ini, sekaligus aku dapat banyak pengalaman dari teman-teman dekat baru aku dan angkatan aku yang benar-benar nge-support dan benar-benar ngebantu. Pokoknya seru pisan lah. Seru pisan Ya, lah. seru pisan lah. Mantep lah ceritanya. Ya banyak lah ceritanya di Polban mah. Kadang tiba-tiba kayak aku contoh, tiba-tiba niatnya praktek hari tanggal berapa, tiba-tiba diganti padahal anak-anaknya udah pada siap. Gak akan gabut pokoknya. Gak kan bahagia deh, cerah. Bahagia cerah. Tapi kalau dijalanin bareng temen-temen tetap enjoy. Iya namanya. Apalagi sama lingkungan kita gitu. supportive dan seru. Iya, harus tuh. Iya. Banyak banget pokoknya yang dipelajarin, terutama waktu praktek tuh seru sih, apalagi kalau ada laprak. Iya. Kebetulan kayak aku kemarin tuh laprak. Bayangin aku tuh tiap kali mau laprak nyampe ini tips buat yang ini ya, yang pada bikin laprak dan sebagainya. Gimana tuh? Kalau misalkan lapraknya banyak, kalian bikin template dari awal. Iya. Bikin template, jadi kayak sama dosen udah ditentuin, oh templatenya harus pakai yang kotak gitu. Ya. Nanti si pinggirnya jaraknya berapa senti. Nah itu kalian dari awal udah bikin aja, nanti pakai di setiap matkul. Kecuali ada si matkulnya itu ngasih keterangan tambahan, ngasih kayak contoh, kalau misalkan yang satu, oh ini harusnya ukuran si kertasnya di A4, tapi tiba-tiba ada yang bolehin A3, boleh itu. Ikutin dosennya. Iya. Tapi kalau saran aku bikin template dulu aja, nggak apa-apa. Soalnya biar ngemudahin dikit. Iya. Kalau diawasin, nah ini ada nama dosen kayak Pak Tet was Sanjay tingkat. Disebutin boleh gak nama bapaknya? Aduh, jangan. Jangan. Itu biar nanti anak-anak Telkom aja yang tahu. Ya pokoknya ada bapak ada bapak yang was-was. Mereka kayaknya kurang suka ya. Gitu. Walaupun sebenarnya cara ngajarnya asik. Ya mungkin buat beberapa orang yang belum terlalu ngerti sama materi, ya mungkin mereka bakal ngantuk. Cuman kalau kalian penting ya. Iya, kalau misalkan kalian perhatiin dengan baik, kadang tuh justru matkul-matkul yang membosankan, kata kita membosankan tuh kadang ada ketertarikannya sendiri gitu. Iya. Jadi awalnya mah kadang suka ngantuk kita, tapi iya, akhir-akhirnya kita kalau tertarik. Misalkan kitanya juga semangat, ini juga tips ya. Kalau kita semangat kuliah,
matkul-matkul yang bosen nggak akan jenuh. Iya. Iya. Pasti nantinya lama-lama tertarik ke tingkat 1 kayak SMA sih, cuman ada kesetrum-kesetrumnya dikit. Ya, kalian kalau anak elektro tapi belum pernah kesetrum, bukan elektro kalian. Pasti. Bukan elektro. Selanjutnya dari D4 Administrasi Bisnis. Adbis. Gimana Gimana tuh? Mempelajari terkait ilmu administrasi, prakteknya jualan. Sama kayak tadi di atas. Kayaknya Yang pertama. Kayaknya emang ini ya. Kayak Kalau misalkan AN pasti jualan. pasti jualan. Nggak tahu. Kebetulan kita di belakang ada anak AN. Gimana Jualan teh? Halo, aku izin nimbrung ya. Aku kebetulan anak AN, prodi aku D4 Administrasi Bisnis. Nah, sama kan? Oh sama. Sama. Semangat ya, kamu akan terus Jualan. berjualan dari semester 1 sampai semester 4 dengan target yang berbeda-beda dan omset yang beda-beda. Biasanya semakin naik semesternya, semakin naik juga omsetnya. Wow. Lagi semester 4 kamu hanya akan dapat A kalau omset kamu di atas 20 juta. Waduh. Semangat ya. Ya itu ya gambaran buat di semester 3 dan 4. Buat di 2 tahun ke depan. Tuh. Siap-siap aja ya. Iya, siap-siap aja. Oke. Selanjutnya ada dari D3 Refrigerasi dan Tata Udara. Wah, Ini gimana tuh? jujur ya, tahun pertama bingung soalnya aku dari IPS. Banyak yang dari IPS ya. Ya. Wow. Terus Mereka kuat mental banget ya. Dari IPS pindah ke teknik. Iya, dari IPS teknik. Wow. Ya pasti bingung, yang asalnya mau jurusan yang masih masuk ke IPS tapi malah milih teknik. Jadi bingung gitu tahun pertama. Sama takut juga gak bisa survive. Tapi pas udah dijalanin, alhamdulillah ternyata masih hidup meskipun terjanggal. Awal diplomanya pasti di awalnya kita mikir bisa survive gak ya kita? Ya. Nah, itu kalau tipsnya kalau misalkan mau survive ya itu yang dari tadi kita omongin Yaping itu. Iya. Intinya kalau misalkan ada apa-apa jangan ragu chat dosen, jangan ragu konsul Sama teman. Iya, sama teman juga ajakin ngobrol kayak gitu-gitu. Nah, terakhir yang ini ya. Tadi Dari D4 Despar, Destinasi Pariwisata. Gimana tuh? Nah, kan kebetulan juga Despar ini ada jurusan prodi yang baru ya. Oh iya? Iya. Baru kapan? Baru 2023 kayaknya 2023. atau 2022. Oke. Ya. Gimana tuh? Destinasi pariwisata. Tahun pertama aku AS Anak Tourism, sesuai ekspektasi sih, karena prakteknya juga keluar buat ngunjungin destinasi-destinasi. Jadi so far enjoy banget ya. Pertama kali praktek di destinasi itu udah didoktrin sama dosen dengan kalimat anak tourism kalau ke destinasi jangan memposisikan sendiri sebagai turis atau wisatawan, tapi posisikan diri sebagai stakeholder. Yang dimana sampai sekarang aku terbiasa berkunjung ke suatu destinasi itu aku gak cuma lihat dari segi keestetikan destinasinya, tapi dari aspek 5A tourismnya juga. Oke. Itu tips dari anak Despar. Iya, soalnya kan dia belajar buat cara ngepromosin tempatnya ya. Iya. Sama jadi jangan terlalu kayak turis ya, kita jangan menikmati aja, kita juga harus saling analisis tempatnya. Kalau jadi anak Despar itu jangan datang ke suatu tempat main dan kita ya udah nikmatin aja. Ya paling sementara itu sih. Iya. Kalau misalkan dari yang akademiknya. Oke guys, paling ya segitu dulu ya kalau misalkan akademik. Nanti kita habis ini ketemu si Alesta sama Berlin buat bahas sosialnya sosial gimana kampus. circle kampus di Polban. Walaupun nanti juga ada segmennya sendiri, cuman ya buat perkenalan aja dulu buat anak 25 dan kedepannya. Siapa tahu kan nanti videonya jadi lebih bermanfaat. Iya, soalnya di kampus circle itu banyak lah. Banyak. Ada yang begini, ada yang begitu. Oke, nanti kita ketemu lagi ya. Bye bye. Bye. Yo guys. Yo. Kebetulan karena di sini tempatnya gak cukup buat kita berempat. Sempit ya? Sempit. Iya, sempit. Sempit banget, Ber.
Jadi Setuju. berdua ini yang akan memandu podcast. Boleh? Langsung aja ya kali. Langsung aja kali ya. Nah, di sini kita tuh bakal ngelanjutin apa aja sih yang mereka alamin gitu para mahasiswa ini yang selama setahun ini mereka pertemanannya bagaimana? Apakah seru atau biasa aja atau bahkan apakah nggak seru gitu ya? Betul banget. Oke, sebelum ke yang lain kita bakal menjelaskan pertemanan kita dulu nih selama di Polban tuh gimana gitu. Kalau dari aku sendiri, jujur aku tuh awal-awal masuk Polban tuh nggak berekspektasi lebih sih bakal dapet yang teman-teman yang seru karena jujur nih aku lihat sosmed ya entah di TikTok ataupun Twitter, Instagram katanya pertemanan di kuliah tuh apatis katanya. Terlalu sibuk sendiri-sendiri katanya kalau di kuliah tuh katanya. Tanya sih. Tapi ternyata faktanya aku senangnya alhamdulillahnya menemukan teman-teman yang benar-benar suportif terus ngerangkul aku juga sih. Kalau Alessa gimana? Kalau aku sama sih kayak Berlin, aku tuh punya teman-teman yang benar-benar suportif juga. Aku dapat teman-teman tuh, jujur aku awalnya kayak takut, aku nggak punya teman, aku takut gak nyambung sama siapa-siapa. Ternyata aku dapat teman-teman yang benar-benar sefrekuensi sama aku, entah itu ngejokes atau apapun itu, kerasa kayak seru banget gitu loh. Berarti seru ya sebenarnya? Seru Nggak banget. serem kan? Iya, nggak kayak di sosmed gitu nggak sih? Karena waktu kita SMA tuh kalau aku SMA tuh aduh aku belum siap kuliah nih, takut gitu, Aduh, gitu, sama deg-degan, banget. takut gitu. Tapi nah karena menurut kita seru, apakah kata anak-anak yang di sini juga seru? Mari kita lihat ya. Nih, Let's go. jujur katanya teman-teman aku itu pada ambis. Jadi akunya pun kebawa ambis. Itu tuh awalnya culture shock bagi aku katanya. Tapi semenjak kenal teman-teman aku yang ambis, aku pun jadi terbawa. Jadi jadi aku sama teman-teman aku tuh masih bisa balance antara akademik dan main gitu. Kalau aku sendiri, aku pun relate. Kenapa? Karena aku tuh bukan yang tipe yang ambis teman-teman di kampus tuh. Aku pun asalnya biasa-biasa aja. Ya udah, datang ke kampus, merhatiin dosen. Ya udah kalau ada tugas paling di leha-leha sebentar gitu. Tapi ngeliat teman-teman aku ambis, aku pun jadi terbawa gitu. Kalau Alessa gimana? Aku juga relate tuh. Aku sama sih kayak Berlin, kayak Kalau gimana? Kalau kamu tuh berarti sama nggak sih stres? Kalau stres sendirian atau bareng teman gitu? Guys, aku nggak bisa nih, minta tolong ke teman atau gimana kamu? ya aku kalau nggak bisa aku minta tolong ke teman, kalau nggak kita cari solusi bareng-bareng. Kalau kita emang juga nggak bisa ngerjainnya, kita tuh cari solusi bareng-bareng biar kayak selesai gitu masalahnya. Oh, jadi kamu pun sama ya? Berarti Iya. nggak pernah sendiri gitu ya? Nggak pernah. Karena jujur guys, di kampus itu meskipun banyak yang bilang kita tuh sendiri-sendiri, tapi tetap asli deh butuh teman itu. Karena kalau benar-benar sendiri tuh nggak kuat kayaknya ya. Iya. Karena tugasnya pun banyak ditambah. Di Polban itu nggak semuanya tugas individu, teman-teman, ada tugas kelompok juga kalau di jurusan aku gitu. Kalau di kamu gimana? Ada juga tugas Kalau kelompok? aku ya tugas kelompok tuh sering sih, Sering? sering banget. Berarti bener ya harus ngebonding antara komunikasi dan chemistry-nya tuh harus kuat gitu ya? Harus kuat banget dong. Betul. Oke nih, Alessa, selanjutnya nih bisa dibacain gak nih yang sepertinya aku ceritain kan banyak banget tuh yang itu. Bisa banget. Lanjut. Sepertinya yang aku ceritain, aku kan banyak banget dapat pengalaman dan teman ya di Polban. Selama setahun ini mungkin buat aku banyak banget culture shock di Polban ini. Salah satunya dari segi guru ke dosen, cara kita disiplin dan bagaimana cara kita memanajemen waktu secara baik. Nah, untuk teman-teman baru aku ini, mereka semua bisa dibilang unik-unik. Yang pertama, karena aku baru kali ini ngerasain punya temen jauh-jauh dan punya latar belakang yang berbeda. Kayaknya salah satu contohnya, aku punya temen namanya Bogai. Dia dari Bogor dan masih banyak lainnya. Dan selama setahun ini aku banyak banget dapat dukungan dan support dari mereka. Salah satunya akademik dan persahabatan di pertemanan kita. Lebih erat lagi dibandingkan SMA. Soalnya banyak banget keunikan teman-teman aku yang bisa dijelasin di sana. Aku mau ngejelasin teman-teman kenapa bisa pertemanan di kuliah itu lebih unik. Karena lingkup SMA sama kuliah itu pasti jauh besarnya tuh, jauh gitu gapnya tuh. Kalau SMA tuh ya paling kita ada teman-teman yang ngerantau tuh cuma 1-2 gitu, karena SMA itu di daerah kita gitu. Kalau kuliah itu kan, kalau aku banyak banget teman-teman dari luar kota. Kan kita di Bandung nih, pas ada aja teman dari Jakarta, bahkan dari luar Jawa. Ada yang dari Medan bahkan ya aku tuh. Kalau nggak salah bahkan dari daerah mana ya? Papua nggak sih? Papua ada, Aceh ada.
banyak banget. Makanya kenapa pertemanan di kuliah itu lebih unik ya, karena itu kultur tiap daerah itu pasti beda-beda, Alesta. Iya. Kayak kita di Bandung tuh gini, tapi belum tentu di luar Bandung tuh gitu juga gitu. Kalau kamu gimana? Aku juga sih di kelas tuh banyak teman-teman dari luar Bandung, luar Pulau Jawa dan bahkan Papua gitu. Wow. Iya, dan lagi mereka tuh emang cara bersikapnya tuh emang beda-beda dan cara mereka Jadi kita harus ngewajarin gitu Iya. ya, harus ngewajarin orang-orang tuh belum tentu sama kayak kita berarti ya. iya betul banget. Karena nggak semua orang itu lahir dan tinggal di tempat yang sama pada awalnya ya. Iya. Gitu ya. Terus ini juga katanya dosen-dosen di kampus tuh mengatur kita itu, memanajemen kita itu harus sesuai peraturan dan agar membuat kita tuh disiplin, kata anonim ini tuh karena itu tuh kata dosennya bertujuan agar si mahasiswa itu disiplin. Nah, kalau kamu pernah nggak ada pengalaman gitu dosen yang agak nyermin gitu atau tidak mengenalkan, nggak ada ya? Aku ada sih pas semester 1 aku ada. Itu tuh lumayan nyeremin ya, apalagi kalau setiap baru masuk kelas kita tuh langsung ditanya satu-satu dari belakang. Jadi seremnya tuh karena Iya. kalau kalian belum nyiapin Iya, betul banget. belum nyiapin materi dan kalian tiba-tiba ditodong, ini gimana jawabnya kan? Iya. Gemeter gitu ya? Gemeter banget, apalagi kalau nggak Iya. bisa jawab, kita bisa keluar kelas. Cuma itu tuh jangan dianggap serem ya teman-teman, Iya. karena itu tuh melatih mental kita dan melatih juga kepintaran kita, tentu jelas. Karena jujur aku pun ada dosen yang kayak gitu, cuman ternyata itu tuh nggak bantu aku teman-teman. Iya, Aku belum ngerti materi terus tiba-tiba ditanya. Jujur itu blank, itu nggak blank awalnya, cuman makin sini makin terbiasa sama beliau yang emang cara mengajarnya mungkin seperti itu, dan pada akhirnya aku bisa mengikuti dan alhamdulillahnya nilaiku bagus di dosen tersebut. Alhamdulillah Karena sih. jadi terbawa arus juga sama dosennya begitu teman-teman. Kalau aku pribadi, aku awalnya nggak bisa bahasa Sunda. Ini berarti ini nih Aduh. di luar pulau mana nih? Jawa Barat kayaknya ya. Iya, Pulau Jawa Barat. Karena kalau di luar Bandung harusnya masih bisa Sunda ya. Iya. Kayak masih ada Cirebon, masih ada Tasik, Masih ada Garut. Bogor. Iya betul. Nih kalau aku pribadi katanya awalnya nggak bisa Sunda. Jadi salah satu kulturnya sampai sekarang katanya kadang masih nggak bisa menyebut kosakata Sunda, bahkan kadang masih disebut lucu sama teman-teman asli Bandung kalau misalkan aku ngomong Sunda, katanya gitu. Jadi kadang dia masih bisa pakai bahasa Indo, tapi kalau teman-teman yang ngomong Sunda tuh dia masih gak ngerti gitu. Kalau kamu ada nggak sih teman yang kayak gitu yang dia tuh berusaha ngomong Sunda tapi masih lucu gitu? Ada sih aku temen itu kayak teman akrab banget, tapi dia tuh SMA-nya di Jawa. Terus tapi dia tuh orang Depok gitu. Tapi dia benar-benar nggak bisa bahasa Sunda. Dia biasanya pakai bahasa Jawa, kalau enggak ya bahasa Bekasi aja gimana. Aku sama ada teman dari Bekasi juga gitu. Aku tuh nggak sengaja, aku kira dia orang Sunda kan. Aku ngomong pakai Sunda. Dia tuh nanya, itu apa ya maksudnya? Oh, kamu orang mana? Orang Bekasi. Oh, pantas kata aku teh. Maka dari itu teman-teman, itu kita tuh belum tentu semuanya orang Sunda. Jadi kalau bisa, kalau perkenalan Indo dulu aja deh. Saran dari aku. Ini ada nih, katanya nggak kayak di SMA, SMP atau SD, Jir. Di sini mah soal gitu, bejir. First time merasa diterima di sebuah kelompok. Biasanya gue dijauhin, bejir. Siap bejir. Lucu ya, waktu orang lain tuh biasanya orang lain tuh shock karena dia tuh takut kuliah dan shock dengan matkul-matkul yang ada di kuliah. Dia itu shock karena dia baru menemukan teman-teman yang seseru itu katanya di kuliah. Karena katanya dia waktu sekolah itu nggak pernah seseru ini katanya, dan dia baru merasakan keseruannya pertemanan itu saat di kampus. Tuh dia bilang, aku baru ngerasa aku diterima di sebuah kelompok. Circle kali ya, circle. Berarti kalau kamu ngerasa lebih seru di kuliah atau SMA atau gimana? Aduh, pertanyaan susah sih. Aduh. Karena sama-sama seru atau gimana? Sama-sama seru, tapi yang seru tuh SMA, SD sama kuliah. Oh, sama-sama seru berarti ya. Seru banget. Dia itu aku gimana ya? Kok bisa gitu? Dia tuh nemu teman kuliah seseru itu tuh. Kalau kamu gimana cara nemu teman kuliah yang seru tuh gimana gitu? Kalau cara aku sih ya saling lempar jokes aja, nyambung Oh, ngetes jokes ya, ngetes jokes. jokes. Apakah dia satu jokes dengan aku atau enggak gitu? Iya dong. Kalau enggak kita ganti jokes lain nih gitu. Gitu kali ya. Jujur sih di SMA seru banget kumpulnya. Kalau di kuliah
banyak banget circle-nya, tapi aku juga harus menyesuaikan diri sih. Jadi aku nyari-nyari teman yang sefrekuensi, jadi aku bantu diri aku biar grow up juga katanya. Nah, teman-teman, jadi meskipun ya jelas memang pada faktanya zaman sekarang tuh emang berkubu-kubu dan bersirkel-sirkel, cuman itu bukan hal yang buruk kok. Yap. Kalian pastinya bakal bisa menemukan teman yang menerima kalian dan menyambut kalian dengan baik. Siapa tahu jadi teman sahabat dekat atau gimana ya, karena memang kita nggak bisa memaksakan semua orang itu suka sama kita, teman-teman. Iya. Pasti ada aja orang yang nggak suka tuh, cuman kita sesuai yang dia bilang, kita balik lagi ke yang tadi, dia juga baru menemukan teman yang seru di kuliah. Nah, berarti anonim ini juga harusnya kamu bisa untuk menemukan teman kamu yang paling bagus di kuliah gitu. Aku doain semoga sukses. Nice, betul. Selanjutnya, pertemanan aku saat kuliah itu luckily sangat amat solid, apalagi di semester pertama, karena teman-temannya juga masih kemana-mana bareng, makan bareng, dan masih ngelakuin kegiatan itu apa-apa bareng. Jadi mereka itu katanya nggak pernah sendirian. Mau kelas kita tungguin sampai semua bareng-bareng baru berangkat gitu katanya. Sama sih. Mau ibadah bareng gitu. Pokoknya harus bareng semua gitu. Kok kamu gimana gitu? Aku juga sama. Gitu juga. Jadi nggak pernah sendiri ya? Enggak. Aku selalu bareng-bareng sama temen. Kamu gimana? Aku juga lagi gitu. Oh my god. Karena aku juga kalau aku itu gimana ya, aku juga kadang kalau sendirian tuh kayak ini sendiri banget gitu ya, kok sendiri kan? banget ya. Kadang aku kalau misalkan mau ke kantin atau mau sholat, biasanya aku nungguin teman aku satu aja minimal biar bisa bareng aku gitu. Iya. Biar bisa ada teman ngobrol juga, karena jujur ke kantin muter, ke masjid muter kalau di kampus. Jadi kalau sendirian tuh kayak gini atau jalan terus Lonely nggak sih, kesepian? feeling lonely banget udah mah jomblo. Aduh. Aduh. Ada lagi nih Alessa, sok pilih yang mana nih? Masih banyak. Ini ada nih katanya. Jujur agak shock karena punya teman-teman yang seru abis. Aku kira tuh teman-teman kuliah bakal seseremnya di cerita-cerita. Tapi ternyata sama sekali enggak, guys. Seneng banget punya teman-teman yang saling ngedukung atau ngerangkul kalau kita nggak bisa. Kalau ada waktu luang juga pasti kita bakal main terus. Mirip-mirip ya, dia katanya shock Iya. karena punya teman-teman yang seru abis. Pokoknya Iya. seru abis pol. Oh, dia juga kemakan hoax ini sosmed yang katanya pertemuan di kuliah tuh serem guys, apatis teman-temannya, kalian harus berdiri sendiri. Katanya dia kemakan yang gitu juga tuh. Jadi makanya dia waktu melihat in real life dia shock karena ternyata nggak sesuai yang di sosial media katakan. Ini relate banget sih, nggak sih sama yang tadi-tadi? Ini sebenarnya mirip-mirip Sama-sama. relate karena emang aku sendiri pun kemakan hoax teman-teman. Karena Aduh. aku tuh waktu peralihan ya, waktu udah libur SMA kan ke kuliah libur dulu nih kita. Itu di situ aku takut, aduh, ini gimana ya kuliah, temannya ada nggak nih? Ada yang nggak ya yang mau menerima aku, karena ya aku kemakan hoax kayak teman-teman di SMA tuh nggak akan ada yang nemenin kamu, atau misalkan teman-teman di SMA itu di SMA di kuliah itu takut katanya banyak tugas jadi belum pasti bisa temenan katanya gitu. Dan pada faktanya mah ternyata kita masih bisa berteman ya. Iya. Ini kita juga temenan kuliah. Iya. Ini kita teman kampus teman-teman. Temen kampus. Ini Solid bisa gak sih kok. kita? Solid Solid BGT. Gils. Nih kalau untuk dari sosial tuh teman udah kita bacain semua nggak sih? Udah deh. Udah ya? Semuanya. Nih kita tuh udah baca semua nggak sih nih? Udah Karena, semuanya. Wah banyak banget udah kita baca semua. Paling kalau dari kamu deh, aku mau nanya, kalau di kampus tuh kamu pernah ada ikut kegiatan apa gitu? Kalau kelas aku waktu itu aku udah sempet kunjungan industri. Kalau aku itu waktu itu kunjungan industrinya itu ke Kementerian Perdagangan, dan itu benar-benar seru. Karena kita tuh waktu datang ke Kementerian Perdagangan itu tuh disambut dengan baik sama yang ada di sana. Bahkan kita tuh dikasih makanan secara gratis, padahal Oh iya. kita tuh nggak berharap sebenarnya, karena udah ada di rundown kan kalau makan siang jam berapa. Tapi ternyata kita tuh dikasih makan sampai 2 kali itu di situ. Wow, warak banget sih. Wah, itu bareng banget, kenyang banget. Mana pulangnya tuh langsung ke SeaWorld kan, dan itu habis ke SeaWorld makan Wow. lagi. Wah. Aduh. Jadi pulang ke kampus tuh ya udah kenyang banget. Begah. Begah banget. Kalau kamu? Aku belum ada KI sih kebetulan. Oh, belum. Iya, aku nanti tanggal 15. Kalau rencana ke KI desain kamu kemana tuh? Aku pengen ke Bursa Efek deh dari prodi aku. Oh, tuh teman-teman, buat kalian yang relate sama kita dan kalian ada di kampus nih, ada salah satu kegiatan namanya kunjungan industri, teman-teman. Kunjungan industri itu kita datang ke suatu tempat dan kita tuh explore gitu di tempat itu tuh ngapain aja. Terus
udah selesai KI-nya, kita bisa main. Nah, kalau main itu di luar KI teman-teman, kita bisa main bebas mau ke Dufan, mau ke SeaWorld, bahkan kalau nggak salah ada yang ke Jogja tahu katanya. Iya, ada yang ke Oh Jogja. my god. Gila nggak sih, effort banget, Pengen banget. Ya Pengen kan? banget gak sih? seru banget. Jadi KI itu bukan full belajar juga sih sebenarnya, main juga, Main banget. kenyang juga. Selain KI itu ada apa lagi ya di Ngomongin kampus? soal KI, aku kemarin baru KI Oh iya. Oh ya, KI di Iya. mana tuh? ke MRT Jakarta. Seru nggak? Wih, Seru banget. Seru banget tuh teman-teman. Seru banget. ceritain Beda-beda gak kan? sih? Beda-beda nggak sih? Nanti deh. Nanti ya kita setelah itu. Nanti, Siapa yang nanti penasaran? kita habis ini langsung shoot berempat, oke? Oke. Balik lagi di basahan sama kita. Sekarang kita berempat teman-teman. Akhirnya full team. Full team. Dari tadi kan cuma berdua-berdua. Ya, sekarang akhirnya udah komplit. Dan menemukan spot tempat yang muat untuk kita berempat. Yoi. Nah, sekarang kita mau bahas apa sih? Tadi kok aku sama Alessa sih bahas tentang pertemanan ya. Jomblo. Oh, Kan tadi di mobil ngapain tadi? Kita bahas berdua tentang udah bahas campus akademik life, kita lah, kampus Wow. life-nya gimana. akademik. Bahagia. Karena terakhir apa ya? Terakhir tuh adalah Kamu punya cerita unik gak sih di Polban? kita banyak banget masalahnya, banyak banget yang Selama mana setahun nih. ke belakang nih. Baru setahun tapi udah banyak banget di sini Pak. Wah, ada cerita banyak ribuan kali ya. Meledak kepala. Meledak. Pecah ya. Pecah. Banyak bingit. Coba aku pengen nanya deh. Boleh. Kalau kamu gimana? Ada cerita unik gak? Cerita unik ya. Cerita unik first time pulang malam dari kampus. Gimana tuh? Nah, Makan bakso ya? enggak. Kalau waktu itu tuh aku pernah ikut ke panitiaan dan emang baru selesai tuh kita jam 11 malam dari kampus itu. Sebenarnya bukan di kampus sih, di daerah dekat kampus lah ada. Oke. Nah, karena kebetulan aku pulangnya ke daerah atas, ke Bandung atas, yang notabene tuh kalau malam-malam tuh guys, To the point jujur, di Lembang. iya agak gelap sih itu tuh. Kalau malam-malam tuh. Itu Nah, kayaknya bukan agak lagi. bukan agak lagi, emang gelap. Gelap. Dan Udah itu gelap emang itu. first time aku emang agak katro sih. First time aku pulang malam dari kampus itu tuh bener-bener first time karena baru berapa bulan kuliah ya? 3 gitu kalau nggak salah. Oh, masih awal. Semester berapa Ya tuh? masih semester 1. Masih awal-awal. Semester 1. Sebelum Aku tuh UTS. pulang tuh takut sebenarnya, takut pulang. Aduh takut Sih. ada bahaya. Ada Jadi itu begal. first time-nya aku pulang malam sambil ngebut, itu ngebut bener-bener udah kosong soalnya tempat tuh udah pada sepi gitu. Gak macet. Gak macet sih, gak serem juga, cuman itu memicu adrenalinku karena itu pertama kali gitu. Karena itu kegiatan kepanitiaannya tuh benar-benar padat. Jadi culture shock juga buat aku buat semester pertama. Wah, ternyata kepanitiaan di kampus tuh Ketat. Ribet ya. ribet juga ya, padat juga kegiatannya. Kalau Itu boleh benar-benar tahu, kalau boleh tahu itu semester berapa? Satu. Oh, satu. itu Ya. satu. Aku juga makanya kaget. Wow, ini aku semester 1 kegiatannya udah sepadat ini. Apalagi ke depan. Apalagi depan nanti ya apalagi gitu. depan. Kalau kalian gimana? Kan ada nggak yang kayak bikin shock banget gitu? Kalau aku kan ada acara jurusan ya lomba. Kita teh lombanya di pendopo itu teh udah dari pagi sampai malam itu teh nyiapin layoutnya, kursi diangkat, panggung disiapin dan lain-lain. Nah itu teh kalau aku pulang mah itu teh jam 10. Nah aku teh baru pertama kali jadi panitia kayak gitu-gitu. Oh ternyata kayak gini. Nah aku teh lihat ada beberapa yang sampai nginep sampai lewat besoknya kan lombanya Kamu kan. mau nginep? Nah kan aku teh masih maba, masih masih maba. masih yang staff paling bawah lah. Jadi masih dibolehin pulang. Kalau yang staff yang udah krusialnya pada nyiapin sampai subuh gitu. Mereka ada yang nginep, ada yang tidur di SC Student Center ya. Kalau boleh tahu itu ngapain tuh? Maksudnya panitia apa? Panitia itu lomba ICP, lomba Inggris tahunan Dari di Polban Polban. ya. Wow, keren banget. Alesta, gimana? Kalau aku sih paling itu sih makrab doang. Mangkrap doang. Iya. Jadi kayak cuman nginep sama teman-teman sekelas, terus saling akrabin diri, dan itu tuh di awal semester gitu loh. Oh, makrab per kelas. Oh, Iya. per kelas. Kalau per Kamu jurusan justru belum. Sama bukan di akhir. perorganisasian apa? Bukan di akhir semester atau kayak setelah UTS gitu. Enggak UAS sih. Oh, setelah Oh, UAS. setelah UAS. Berarti awas semester akhir semester 1. Iya. Kalau Nggak wajib, nggak wajib. Itu mah gimana? Iya, Itu gimana jelas. teman-teman kalian Iya. nanti Gimana circle kalian? Kalau aku makrab jurusannya yang semua seangkatannya, aku mah itu
seminggu sebelum masuk, sebelum semester 2. Seminggu sebelum masuk, seminggu sebelum semester 2. Ya, soalnya kan Oh. udah pada balik dari kampung ya, jadi terus jadi kayak masih fresh juga lah dari pulang kampung, jadi langsung main itu teh. Nah, terus aku juga ada makrab lagi habis KI aku langsung makrab. Hah? Nah, kalau itu makrab per kelas. Abis KI langsung makan. Abis KI Nah, banget gila, ya kunjungan gokil industri. Kan KI-nya ke Jakarta, jadi naik bis dari Polbannya jam 4, balik jam 11-an, nyampe di Polban lagi jam 3. Nah kan pada naruh motor di Polbannya, nah langsung itu teh ke villanya. Oh gila. Capek banget. Capek itu, capek itu. Capek. Jujur tuh Langsung berenang. Langsung berenang. Ya, seger sih. Seger sih langsung. Kalau kamu gimana? Pernah makrabnya gimana? Kalau aku makrab itu waktu semester 1 selesai UAS. Iya selesai UAS. Dan itu asik banget sih karena kayak tiba-tiba malam-malam yang lain karaoke. Wah. Kayak gitu. Seru banget. Ada yang mungkin tiba-tiba malam-malam ribut. Waduh. Iya. Ya biasa lah ya, Biasa lah namanya ya. baru kenal. Baru tahu sifat masing-masing. Nah, iya betul. Soalnya udah dekat dari Iya. Nah, kalau misalkan aku sendiri KI baru kemarin. Kemarin kapan nih? Awal Agustus. Kemarin sis hari Rabu kemarin. ada Persis banget Iya. kemarin. Persis banget kemarin, pokoknya aku kemarin itu KI. Udah gitu kemarin Kamis itu istirahat doang. Iya. Sekarang tiba-tiba Oh, Rabu banget tuh Rabu langsung. banget. Bayangin aku berangkat jam 3 pagi, nyampe Polban jam 11 malam. Kemana dulu abis itu? KI-nya itu kan tadi aku udah sebutin ya di Jakarta ke PT MRT Jakarta. Nah, kalau udahnya tuh aku main ke Dufan. Rupa seru ya berarti kalau Dufan. Seru Naik banget. apa aja nih? Naik apa aja di Dufan? Naik apa aja nih? Naik apa aja? Ontang-anting. Histeria. Ontang-anting. Histerianya lagi gak jalan. Ciao. Penuh Tapi gak? Halilintar aku naik. Lintar naik. Halilintar naik. Penuh gak waktu itu? Di itu. Aku agak sedikit heran mungkin karena masih libur mahasiswa jadi masih agak penuh sih. Apalagi aku datangnya sore kan. Jadi weekday ya? Padahal weekday. Iya makanya. Tapi ya itulah asik banget. Awalnya aku udah kayak aduh bingung naik apa ya. Histeria ditutup. Temen aku pada mau nyobain Tornado, renovasi juga. Wah. Ya udah begitu ngeliat Halilintar, oh buka nih, wah jalan masuk deh. Nunggu sebentar sebenarnya, cuma rasanya tuh Wah, gitu. Ditarik ya, kayak ditarik gitu. iya. Jujur udahnya agak ngap sih. Atau mungkin karena aku di atas teriak kenceng. Iya kali ya. Ketagihan nggak? Tagihan sih. Sumpah aku kalau misalkan punya fast track, Langsung. Iya. Berapa kali tuh? hah 10 juta. 10 juta kali. Kenapa jadi bahas Dufan? Oke, nextnya kita bakal baca-bacain lagi yang dari Manfest yang udah kita sediakan tadi ya. Dari aku dulu. Apa ya? Polban tuh kebanyakan akademik, jadi ya gitu, berangkat pagi, pulang sore. Oke, bener sih, Bener bener. banget aja. Berangkat jam 7, pulang jam 5. Nah, itu tuh Tiap udah hari jadi ya. Iya. ciri khas 7 sampai 5 tuh kan aku bilang 24/7. Nice, itu dia. Karena emang itu ya, Iya. kebanyakan akademik kalau di Polban itu teman-teman. Iya. 5 juga belum tentu Vokasi pulang. gitu. Iya, jam 5 juga belum tentu pulang. Bisa Ada jadi. yang mungkin ya kegiatan dulu, mungkin dia ada kayak mereka nih, Iya. ada panitia atau mungkin ya namanya orang aktif himpunan kan Iya. kita nggak tahu ya. Mungkin ada urusan sama himpunannya, ya bebas lah itu. Tapi intinya kalau akademik jam 7 sampai jam 5 Iya, soalnya udah dari sananya. udah aturan. Udah aturan. Udah. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada aturannya jam 5 juga pasti bablas itu. Aku pernah soalnya di Apaan? lab Gimana itu? jam 6 baru pulang. Oh, sama kayak temen aku berarti ya, dia anak desain kamu juga, dia baru pulang jam 6. Sore banget. Si itu Nggak tahu siapa tuh. Teman aku Enggak. juga gitu. Jam Oh, iya? 6 dimarahin OB-nya kuri dosennya. iya makanya bahkan sampai dosennya tuh kayak oh iya Pak bentar lagi ya Iya. bentar lagi karena praktikumnya belum selesai. Iya, biasanya praktik belum selesai. Oke, dia masih lanjut nih. Paling selama setahun ini aku banyak ikut berbagai kegiatan. Aku sempat ikut KPP pusat, terus ikut volunteer juga. Salah satunya event pemasarannya cutting.
aku sempat jadi sekretaris juga di event angkatan jurusan. Terus tentunya aku ikut LTRS juga. Asik. Lanjut. Jujur sebenarnya banyak banget pengalaman unik aku selama di Polban ini. Salah satunya dari segi organisasi. Aku shock kaget ketika aku dipilih menjadi salah satu maskot. Oh, maskot, jadi maskot. Keren banget. Kayaknya itu dari prodi aku deh. Jadi kalau misalkan Gimana angkatan tuh? di prodi aku tuh ada angkatannya kayak aku CL Oh, gitu. Jadi ada maskot sama permai. Oh, lucu ya namanya maskot, pakai maskot gitu namanya. Iya. Nah, aku juga belajar banget untuk gimana cara kita menghargai satu sama lain gitu, cara kita menjalani relasi dan banyak teman. Oh, jadi di maskot tuh jadi apa sih bedanya? Kalau aku bisa bilang sih kurang lebih persis kayak CL ya. Cel. Jadi kita dibilang ketua angkatan bukan juga. Ngerangkul. Kayak Ya ngerangkul, pokoknya ngebonding bagian ya. yang ngebonding, ngerangkul semuanya kayak pantes, gitu-gitu. pantes. Dia di sini bilang bisa jadi belajar menghargai orang-orang gitu. Iya. loh. Kalau di kalian tuh apa namanya? Beda juga? Atau Ada gimana? nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ya. enggak ada. Oh, aku juga biasa sih, ya udah. Kalau- Iya ya udah kan. Makanya Baru denger nih maskot agak- lucu juga. Sama aku masalah juga. gitu. Iya. Aku kira maskot tuh kayak maskot nih sekarang PKKMB ada maskotnya gitu, Iya, burung sama. atau apa gitu. Nggak beda. Oh beda, emang namanya maskot berarti ya. Iya. Pastinya banyak banget ya pengalaman-pengalaman unik yang baik maupun buruk. Mungkin beberapanya pernah kemalingan di kosannya. Astaga. Aduh, agak. Ya Allah. Kayaknya yang anak Ciwaru geng Ya nih. Ciwaruga Waduh. kayaknya Ciwaru soalnya. geng. Underestimate Ciwaruga banget. Kamu teh. Cuman Ciwaruga juga nggak jelek juga kok. Ada temen aku yang kemalingan motor. Oh iya. Oh iya, Di mana? Ciwaruga. temen aku juga loh. Kayaknya bener Iya, Ciwaruga deh. Udah positif kan, jangan underestimate Ciwaruga banget. Kamu teh. Aduh, Makanya yang pada punya motor, pastikan kunci tangan ya, dikunci Iya. stang. Kunci setang, Pakai gembok. kunci gembok yang di gembok cakram Ya. itu juga butuh banget. Karena meskipun ya gerbangnya ketutup atau gimana, Bisa dibobol. nggak Ya. memungkinkan nggak terjadi gitu. Iya. Itu. Intinya kalian kalau kosannya di daerah Ciwaruga. Ciwaruga, Sarijadi ya Hati-hati. hati-hati sih. Hati-hati sih. Mau dimanapun, cuman Dimanapun juga hati-hati. Ekstra ekstra. dan Ekstra. jangan lupa selalu mengunci kos dan jendela kos kalian kalau kalian pergi. Nah ini terus juga border wisuda yang sangat ramai banget dan masih banyak pengalaman menarik lainnya. Oh, border wisuda. Border Borwis itu wisuda sih. seru Bentar sih. lagi ya. Sih. Ini bentar lagi. Bentar lagi. Kalian bakal ngerasain kok guys. Nanti yo pertengahan. rame loh. Iya, betul. Pertengahan Agustus. Ya pertengahan enggak Tengah pertengahan ke akhir, tengah akhir. sekitar menjelang September kok. 20-an gitulah. Iya, pokoknya nggak lama dari Iya. kalian masuk itu ada. Siapapun boleh ikut Borwis sih kalau nggak salah di aku ya. Kalau di jurusan aku tuh boleh, bahkan maba pun boleh ikut kok. Iya. Sama aku juga gitu. Sama. Kalau aku juga gitu. Sama. Cuman bedanya kalau aku ada kuotanya. Oh iya. Aku Kan nggak mungkin semua Iya orang juga ya. datang sih. aku Iya. sebisanya. Kalau semua datang pasti crowded mampus itu. Iya. Banget. Banget gila. Karena kan ya udah penuh juga gitu dari yang lulusnya juga wisudawannya kan juga udah rame, Iya. orang tuanya. Ini gimana kalau satu polban ngumpul? Satu korban ngumpul, meledak kali kaburnya ya. Iya. Bisa dilanjut nih. Banyak sih ya hal unik yang udah dialami. Paling kalau mau ngomongin unik, saya pernah menganterin sesuatu dan ternyata pas mau balik saya dicegat anjing. Di mana? Anjingnya di dekat motor saya, alhasil saya nunggu 1 jam. Kasian banget. Tapi lucu gak sih kayak Iya. Dekat kayak Polban. kita harusnya sih kalau dia cerita berarti dekat Polban ya. Ya. Baru tahu. Soalnya dulu bapak aku pas di Polban, dia pas mahasiswa pernah dikejar-kejar anjing. Dari berarti- gerbang 3 sampai gerbang 1. Emang ada. Ya. Emang ada kalau nggak salah Ya, yang iya. ini. Aku tuh dulu pernah di daerah ini, di daerah kosan aku. Kebetulan kan kosan aku di dalam ya guys, di dalam komplek yang Polbannya situ. Jadi harus masuk ke gerbang ini dulu, gerbang kampus dulu. Bukan gerbang kampus, gerbang luar, Portal. portal luar. Nah itu tuh aku sering kalau entah mungkin kayak lagi santai gitu pagi-pagi hari Minggu dengar suara anjing, ya berarti lagi apa? Lagi di bawah jalan. Ini lucu sih. Apa? Apa tuh? Cinlok sama teman sekelas anjay. Udah hal biasa cuman emang lucu. Hal Lucu. biasa tapi lucu ya. Ya. Sebuah hal yang klise tapi lucu tetap. Iya betul. Di aku pun ya
Kamu pernah ya? Enggak. Jomblo. Kalau aku nggak jenglot, cuman kalau di kelas aku tuh awalnya cuma satu pasangan. Naik semester 2, nambah satu nih. Sekarang mau naik semester 3, nambah satu lagi. Jadi 3 sesuai semester aja. Di Semester 3 nambah 3 pasangan. Kan semester 4 pasangan. Mau Semester jadi 5, salah satunya? 2 pasangan. Kayaknya enggak dulu. Oh, enggak dulu. Jomblo. di kelas aku juga ada lah beberapa. Ada. Ada yang sempat putus. Aduh, itu gak enak Ya, banget. makanya jadi Itu sih agak emang ada aneh, ribetnya. tapi sekarang mah udah mulai baikan lagi lah gitu. Oh, baik. Sudah normal seperti awal lah. Aku melihat rasa gak enaknya tuh kayak gimana. Canggung lah orang tiap hari. Canggung Iya. banget tiap hari ketemu, tapi Udah nggak bisa. nggak bisa. Oke, nextnya nih sisa 3 lagi pas. Pas banget ya. Pas. Bisa 3 lagi. Hari pertama setelah PKKMB langsung suruh praktek buka stand jualan. Wah buset. Waduh. Gila. Ini Jurusan apa jurusan mana ini? Jurusan apa ya? Jurusan apa ya? Jurusan apa ya? Tebak banget tuh. Jurusan apa, Hari Ber? hari pertama setelah PKKMB banget nih langsung disuruh praktek buka stand. Bener-bener mendefinisikan sekolah vokasi ya, langsung praktek Oh, gitu. Langsung praktek. Ya. Masuk praktek. Praktek ya. Aduh. Day one jadi mahasiswa praktek jualan. Dewan anak Polban. Langsung siap. Jadi aku pun ngalamin sih jualan gini, cuman nggak langsung day one banget. Aku mah kalau aku dan emang praktek jualan tuh, Dari 2. Dedo. Dari 2. Sama aja. kalau praktek jualan tuh emang agak menguras tenaga, energi karena selain kita memproduksi makanannya, kita juga interaksi sama orang-orang. Yang jelas setiap customer itu beda-beda sifatnya. Tidak boleh introvert. Ya tidak boleh introvert. Kalau introvert siap-siap nggak laku. Nggak akan Siap-siap ngejual. nggak laku. Siap-siap Jualan. sepi. Siap-siap sepi. Tapi emang kalau praktek itu apa ya? Aku aja baru minggu kedua loh praktek. Yang praktek di lab itu ngerjain ini. Baru sama dosennya cuman waktu minggu pertama tuh kita cuman dikenalin doang kayak Kenalan ya. oke, kalian bawa alat yang ini. Saya cuman bakal ngenalin doang, ini nanti cara kerjanya gimana, kalian masang ininya gimana, alat-alatnya, komponennya, kayak gitu doang. Dan ini udah mulai ke setrum ya. Belum. Belum. Minggu kedua baru. Nyetrum. Tapi emang Nyetrum ya. nyetrum. Udah tahu kali ya jurusan apa nih nyetrum ya. Setrum. Kan aku tadi udah cerita aku Iya, dari nyetrum. elektro. Iya. Anak elektro kalau belum kesetrum bukan elektro. Nah itu dia. Nyetrum, siap-siap nyetrum. Tapi berguna loh. Berguna apa? Gimana? Jadi anak elektro. Bayangin aku waktu kemarin aku tuh pindah kosan. Aku bikin stop kontak sendiri. Wah, Oh iya. gacor ya. Jadi awalnya kan stop kontak aku tuh ada 2. Yang Iya. satu itu ada saklarnya, yang satu lagi gak ada. Kebetulan yang gak ada itu kabelnya panjang. Sementara kan aku butuhnya yang ada saklarnya ya biar kalau ini aman. Kalau pulang pergi matiin gitu. Iya, kalau pergi matiin, walaupun juga dicabut ya. Iya. Tapi maksudnya at least matiin Iya. juga. Nah itu tuh aku nyampe beli obeng sendiri, buka sendiri. Oh isinya gini. Coba kabelnya potong, cabut, iseng pasang ulang. Asal aja pasang yang semampu aku ya. Pasang ulang tuh semampu aku aja kayak pasang Dimodifikasi. di ini di obeng lagi dipasang murnya colok nyala. Definisi mempraktekkan ilmu Iya. di kehidupan nyata ya itu ya. Betul. Real. Kesetrum enggak? Hah? Kesetrum enggak pas ini? Enggak, Nah. kan itu udah semester 2 Udah ahli. Udah ahli ya. udah bisa. Tapi prakteknya di Polban tuh benar-benar praktis buat aku karena ini temen aku nih, atau mas aku juga sih, kita kan ada matkul jualan gitu kan. Iya. Nah waktu sebenarnya udah beres nih matkul jualan tuh udahan, cuman masih aja ada yang jualan karena ya lumayan juga dapat uang beneran kan. Iya sih. Dari uang itu tuh kita bisa ganti. Uangnya masuknya ke kita Iya, gitu. masuk kita sendiri. Jadi bisa ganti laptop, bisa ganti kebutuhan lain-lain lah. Buat Itu bener-bener- nambah pemasukan. Ya, pakai banget sumpah. Kalian berdua gimana? Kalau aku sih paling mulai praktek di semester 2. Itu juga ngetik-ngetik karena aku akuntansi sih. Oh. Ngetik-ngetik. Iya, ngetik-ngetik. Ketik ya. Kalau definisi prakteknya gimana? Kan kalau aku kan Dia mah tiap hari ya, tiap hari latihan. Kalau Lagi listening materi juga. listening tiap hari praktek. listening, speaking tiap hari speaking, reading tiap hari reading. Enak deh Oh, bahasa. berarti udah cis banget ya. Jadi- Gancor. Minggu pertama juga udah mulai praktek listening. Soalnya udah mulai praktek kita
role playing gitu. Oh, Role Oke, play. oke. Jadi kita memakai speaking sama listening bahasa Inggrisnya di keseharian gitu. Itu teh udah di semester 1 sering gitu sama sering speakingnya. Soalnya kita kan dilatihnya dari awal gitu. Pengalaman aku paling membekas jujur banyak sih. Tapi salah satu yang seru tuh pas kunjungan industri ke Bali. Wah, Enak banget. AN ini. AN kayaknya. keren banget. Pengen banget. Ke Bali. Kaget dengar kaget. Wow. Kaget. AN kayaknya. Oh iya gitu. AN Nggak kayaknya. tahu ya. Ke Bali ya. Ke Bali. Agen kok. Soalnya Mungkin kalau misalkan kita ada KI ke Bali, salah satu dari kita todongin vlog ya guys. vlog. Iya ya. Iya ya. Baru tuh ke Bali. Aku kira Eltras mentang-mentang in ke Bali. Jogja gitu. Ini ke Bali. Pasti Lanjut, soalnya terakhir. effort. Lahir. Lanjut nih. Last. Pengalaman unik aku ketemu sama teman absurd di UKM. Hehe. Nah, siapa nih teman absurd? Teman Siapa aku ya? Sud. Ya aduh KM. Temanku absurd Sebenarnya semua sih. sebenarnya aku punya gambaran seseorang. Siapa nih? Cuma Siapa? ya intinya salah satu anak Eltras juga. Banyak Aku yang tahu siapa. banyak yang absurd. Banyak yang absurd. Iya. Semuanya nggak sih? Iya. Absurd. Iya, kalian kalau misalkan pengen tahu behind the scene anak-anak Eltras ya nanti deh. Ya. Kita bikin kita iseng aja bikin. ada in life. Iya, ada in life. Day in life. Day one jadi anak Eltras. Nanti kalian akan menemukan definisi absurd yang sebenarnya. Iya. Betul sekali. Betul sekali. Bahkan ya tahu Apa? sendiri lah ya, Iya. ketua-ketua kita pun kadang Aduh. ngejokes-jokesnya Lucu. ya gitu lah. Nah, itu Kreatif. absurd sih. Iya, makanya nggak Absurd aneh sih, sih. nggak aneh Absurd. sih. Nggak cuma di UKM, kayaknya di kelas juga kayaknya banyak tuh yang absurd tuh pasti. Di Polban Kalau kelas rata-rata Sering jaga image absurd ya. dikit. Iya. Oh iya sih. Bener Walaupun udah dikit kayak masih agak oke gitu. Kayaknya ditambah udah stres materi juga. Iya. Kan, kalau di Polban mah lebih susah nyari orang yang waras. Iya. Nah, itu dia. sih. Jujur ya. Udah, kita bacain udah. Udah ya, semua udah nih. semua ya. Udah. Udah semua. Kita udah dari tadi ada yang di mobil bahasa akademik, terus aku juga tadi sama Alesta udah bahas pertemanan dan sosial. Nah, sekarang tadi kita udah bahas tanggapan-tanggapan lainnya ya, Iya. teman-teman ya. Iya. Udah kita baca semua dan unik-unik sih. Beragam banget. Ya kalau bisa disimpulin mah kalau kalian sekarang nih lagi pada nonton ya ini aja sih, bawa enjoy aja lah di Polban gitu. Karena meskipun materi sulit atau sebagaimanapun juga ya itu harus kita lewati guys. Kita harus tetap waras, teman-teman. Harus tetap waras. Stay waras. Stay waras. Ini warasnya beneran waras. Waras. Bukan waras. Bukan waras dalam artian Jelek ini ya. jelek. Karena kalau nggak waras, nanti tugas kita nggak akan kerjain. Iya, gak akan kekerjain. Pasti nganggur. Pasti nganggur. Pasti. Dikejar deadline. Betul, deadline-nya juga kebetulan pada mepet-mepet pastinya. Sama pada kalau tugas proyek akhir pasti dibarengin semua matkul Iya, ya. betul banget. Tiba-tiba di minggu akhir ada 4 dari 1 matkul. Iya. Tapi hebatnya mereka tuh stres sama tugas tapi masih bisa ikut organisasi dan Iya. kepanitiaan. Hayu Hayu, dulu. Hey, karena aku pingsan kah gitu. jagoan sih. Tapi keren emang mereka. apa ya, kepanitiaan gitu kayak himpunan UKM kayak gitu semua sih Berguna ya. berguna banget buat refreshing. Iya. Kayak contoh ya kita kayak gini tiba-tiba video keluar. Iya, jujur. Yang awalnya podcastnya di dalam studio cuman suara doang kemarin kan. Ini sekarang tiba-tiba di luar, outdoor. Ya intinya Anak kalau Polban. kalian jenuh akademik cari Ya, ya, yang lain cari yang lain gitu, cari Harus kesenangan kalian. harus bisa multitasking anak Polban. Iya, mungkin sekian dari kita semua ya. Makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk menunggu dan stay tune podcast kita selanjutnya. Dari kita semua dari Eltras Radio 107,9 FM Eltras Radio. The Fresh Generation and Entertainment Station. Dadah. Bye bye.